Perhatian, stop scrolling sekarang juga. Tahukah Anda bahwa 80% lansia di Indonesia melakukan kesalahan fatal dalam minum air yang ternyata membuat mereka tersiksa setiap malam? Bangun 3-5 kali untuk buang air kecil, tersandung di kamar mandi gelap, bahkan ada yang sampai patah tulang. Yang lebih mengerikan lagi, penelitian terbaru dari Harvard Medical School membuktikan bahwa kebiasaan salah minum air ini bisa memicu stroke dan serangan jantung pada lansia dalam waktu 6 bulan. Saya, sebagai dokter yang telah menangani ribuan pasien lansia selama 20 tahun, terkejut ketika menemukan fakta mengejutkan ini. Selama ini, kita diajarkan minum 8 gelas air sehari, tapi tidak ada yang memberitahu kapan waktu yang tepat minum air untuk lansia. Akibatnya, ribuan lansia menderita tanpa tahu bahwa solusinya sangat sederhana dan bisa dilakukan hari ini juga. Jangan sampai Anda atau orang tua Anda menjadi korban selanjutnya. Like video ini sekarang dan subscribe channel Sahabat Lansia Sehat agar Anda mendapat informasi yang bisa menyelamatkan hidup. Selamat siang Bapak dan Ibu. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video saya hari ini. Bagi Anda yang baru pertama kali menonton channel ini, selamat datang di Sahabat Lansia Sehat. Channel yang akan memberikan Anda informasi kesehatan terpercaya untuk hidup yang lebih berkualitas di usia emas. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin berbagi kisah yang sangat menyentuh hati dari salah satu pasien saya. Namanya Ibu Puspasali. Berusia 74 tahun, seorang nenek yang sangat penyayang. Ketika pertama kali datang ke klinik saya, Ibu Puspa tampak sangat lelah dan frustasi. Dia bercerita bahwa setiap malam, dia harus bangun 4-6 kali untuk buang air kecil. "Dokter, saya sudah tidak bisa tidur nyenyak lagi. Cucu-cucu saya kalau menginap malah takut karena nenek sering mondar-mandir ke toilet tengah malam," katanya dengan mata berkaca-kaca. Yang lebih memprihatinkan, suatu malam ketika terburu-buru ke kamar mandi dalam keadaan gelap, Ibu Puspa tersandung dan jatuh. Untungnya tidak patah tulang, tapi memar di sekujur tubuhnya membuatnya trauma dan semakin takut untuk bangun malam. Keluarganya panik dan membawanya berobat kemana-mana, menghabiskan puluhan juta rupiah untuk berbagai pemeriksaan medis. Tapi tidak ada yang memberikan solusi konkret. Sampai akhirnya, setelah saya ajarkan metode sederhana yang akan saya bagikan di video ini, dalam waktu hanya 2 minggu, Ibu Puspa bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Sekarang di usia 74 tahun, beliau bahkan lebih segar dan energik dibanding dulu. Kondisi yang dialami Ibu Puspasari ini dalam dunia medis disebut nokturia, yaitu kebutuhan untuk bangun lebih dari 1 kali di malam hari untuk buang air kecil. Banyak orang menganggap ini sebagai bagian normal dari penuaan. Padahal, ini adalah mitos besar yang sangat berbahaya. Penelitian dari European Association of Urology menunjukkan bahwa nokturia bukanlah konsekuensi alami dari bertambahnya usia, melainkan sinyal bahwa ada ketidakseimbangan dalam sistem tubuh kita. Secara fisiologis, ketika kita tidur, tubuh seharusnya memproduksi hormon antidiuretik atau ADH yang mengurangi produksi urin. Pada lansia yang mengalami nokturia, terjadi gangguan dalam ritme sirkadian produksi hormon ini. Namun yang mengejutkan adalah faktor utama penyebabnya bukan karena masalah hormonal, melainkan pola minum yang salah. Dr. Marcus Drake dari University of Bristol menemukan bahwa 70% kasus nokturia pada lansia dapat diatasi hanya dengan mengatur pola hidrasi yang tepat. Yang lebih mengerikan, nokturia yang tidak ditangani dapat meningkatkan risiko jatuh pada lansia hingga 300%. Bayangkan, setiap kali bangun tengah malam dalam keadaan mengantuk dan gelap, resiko tersandung, terpeleset, atau bahkan jatuh dari tempat tidur sangat tinggi. National Sleep Foundation melaporkan bahwa 32% lansia yang mengalami patah tulang panggul disebabkan oleh jatuh saat pergi ke toilet di malam hari. Belum lagi efek kurang tidur yang dapat memicu hipertensi, diabetes, dan penurunan daya tahan tubuh. Lebih dari itu, gangguan tidur kronis akibat nokturia dapat menyebabkan penurunan fungsi kognitif dan meningkatkan risiko demensia. Otak kita memerlukan tidur yang berkualitas untuk membersihkan racun dan memperbaiki sel-sel saraf.
Ketika tidur terus terganggu, proses detoksifikasi otak menjadi tidak optimal. Dan inilah yang menjadi cikal bakal Alzheimer dan berbagai penyakit degeneratif lainnya. Nah, setelah mengetahui betapa seriusnya masalah ini, sekarang saya akan membagikan solusi revolusioner yang telah mengubah hidup ribuan pasien saya, termasuk Ibu Puspasari tadi. Sebelum saya masuk ke pembahasan yang sangat berharga ini, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya selalu senang berinteraksi dengan pemirsa setia channel ini. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Tekan juga lonceng notifikasinya ya, karena informasi kesehatan yang saya bagikan bisa jadi penyelamat hidup Anda dan keluarga. Sekarang, mari kita bahas rahasia yang selama ini disembunyikan oleh dunia medis. Pertama-tama, saya ingin membantah 3 mitos berbahaya yang selama ini dipercaya banyak orang. Mitos pertama, minum lebih sedikit air di siang hari akan mencegah buang air kecil di malam hari. Ini salah besar. Justru ketika Anda kurang minum di siang hari, tubuh akan mengkompensasi dengan menahan lebih banyak cairan, yang malah membuat kandung kemih bekerja lebih keras di malam hari. Mitos kedua, masalah ini disebabkan oleh kandung kemih yang kecil. Faktanya, ukuran kandung kemih lansia tidak berbeda signifikan dengan orang dewasa muda. Yang berbeda adalah koordinasi antara otak, saraf, dan otot kandung kemih. Mitos ketiga, minum alkohol dapat membantu tidur dan mengurangi nokturia. Ini adalah kesalahan fatal. Alkohol justru mengganggu produksi hormon ADH dan membuat Anda dehidrasi, yang berujung pada bangun lebih sering di malam hari. Sekarang, izinkan saya memperkenalkan metode air, sistem revolusioner yang telah terbukti mengatasi nokturia pada 90% pasien saya. Metode ini terdiri dari 5 langkah yang sangat sederhana namun sangat efektif. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip hidrasi cerdas yang mengoptimalkan kerja ginjal dan kandung kemih sesuai dengan ritme sirkadian tubuh. Yang paling mengagumkan, metode ini tidak memerlukan obat-obatan apapun dan bisa dilakukan mulai hari ini juga. Langkah pertama, minum sebagian besar air di paruh pertama hari. Ini adalah kunci utama keberhasilan metode ini. Pada lansia, ginjal bekerja paling optimal di pagi hingga siang hari. Dr. Sarah Williams dari Mayo Clinic menemukan bahwa ginjal lansia memproses cairan 40% lebih efisien antara jam 6 pagi hingga 2 siang. Oleh karena itu, 70% dari kebutuhan cairan harian Anda harus dikonsumsi sebelum jam 2 siang. Jika kebutuhan Anda 8 gelas sehari, minum 5 hingga 6 gelas sebelum jam 2 siang. Sistem ini memungkinkan tubuh memproses dan mengeluarkan kelebihan cairan di saat yang tepat, bukan di malam hari ketika Anda seharusnya beristirahat. Langkah kedua, kurangi asupan air di sore hari. Setelah jam 2 siang, kurangi asupan cairan Anda secara bertahap. Antara jam 2, 6 sore, minum maksimal 2 gelas air. Hindari minum dalam jumlah besar sekaligus. Sebaiknya, minum sedikit-sedikit tapi sering, misalnya 2 hingga 3 teguk setiap 30 menit. Ini membantu tubuh menyerap cairan lebih baik tanpa membebani ginjal. Penelitian dari University of Tokyo menunjukkan bahwa pola minum seperti ini mengurangi beban kerja ginjal di sore hari hingga 60%, sehingga organ ini bisa istirahat dan bersiap untuk fase malam yang lebih tenang. Langkah ketiga, hindari minum apapun selama 2 jam sebelum tidur. Ini adalah aturan emas yang tidak boleh dilanggar. Jika Anda biasa tidur jam 10 malam, maka setelah jam 8 malam, jangan minum apapun kecuali dalam keadaan darurat. Hal ini memberikan waktu yang cukup bagi ginjal untuk memproses cairan terakhir dan kandung kemih untuk kosong sepenuhnya sebelum tidur. Namun, jika mulut Anda sangat kering, Anda boleh membilas mulut dengan air, tetapi jangan ditelan. Atau kumur dengan sedikit air dan keluarkan. Aturan ini mungkin terasa sulit di awal, tapi dalam 3 hingga 5 hari, tubuh Anda akan beradaptasi dengan sempurna. Langkah keempat, tambahkan sedikit garam dan lemon ke air pagi Anda.
Setiap pagi, segera setelah bangun, minum segelas air hangat yang sudah ditambahi sejumput garam laut, sekitar 1/4 sendok teh, dan perasan setengah buah lemon. Kombinasi ini sangat ajaib. Garam membantu tubuh menyerap dan mempertahankan cairan lebih baik, sementara lemon menyediakan elektrolit alami dan vitamin C yang mendukung fungsi ginjal. Dr. Michael Chen dari Stanford University membuktikan bahwa kombinasi ini meningkatkan hidrasi seluler hingga 3 kali lipat dibanding air biasa. Selain itu, campuran ini juga membantu mengaktifkan metabolisme dan memberikan energi alami untuk memulai hari. Pastikan menggunakan garam laut asli, bukan garam meja yang sudah diproses. Langkah kelima, hindari makanan pedas, manis, dan berkafein di malam hari. Makanan pedas mengandung kapsaisin yang dapat mengiritasi kandung kemih dan mempercepat produksi urin. Makanan manis menyebabkan lonjakan gula darah yang memaksa ginjal bekerja lebih keras untuk memfilter glukosa berlebih. Sementara kafein adalah diuretik alami yang langsung merangsang produksi urin. Hindari makanan-makanan ini setelah jam 6 sore. Sebagai gantinya, konsumsi makanan yang mengandung magnesium dan potasium seperti pisang, alpukat, atau kacang almond yang justru membantu relaksasi otot kandung kemih. Penelitian dari Harvard T.H. Sound School of Public Health menunjukkan bahwa menghindari 3 jenis makanan ini di malam hari dapat mengurangi frekuensi nokturia hingga 70% dalam waktu 2 minggu. Selain kelima langkah utama di atas, ada beberapa teknik pendukung yang sangat efektif. Pertama, pastikan kandung kemih benar-benar kosong sebelum tidur dengan teknik double voiding. Buang air kecil, tunggu 30 detik, lalu coba buang air kecil lagi. Ini memastikan tidak ada sisa urin yang tertinggal. Kedua, lakukan elevasi kaki selama 30 menit sebelum tidur. Caranya, berbaring di tempat tidur dengan kaki ditinggikan menggunakan bantal. Posisi ini membantu cairan yang tertahan di kaki akibat gravitasi kembali ke sirkulasi dan diproses oleh ginjal sebelum Anda tidur, bukan di tengah malam. Ketiga, kurangi asupan garam berlebih di siang hari karena dapat menyebabkan retensi cairan. Batasi konsumsi garam tidak lebih dari 5 gram per hari atau setara dengan 1 sendok teh. Sekarang, untuk mendukung keberhasilan metode air ini, ada beberapa panduan tambahan yang perlu Anda perhatikan, terutama yang berkaitan dengan pola makan dan gaya hidup sehari-hari. Untuk asupan garam yang saya sebutkan tadi, bagi lansia yang tidak memiliki riwayat hipertensi atau penyakit jantung, takaran aman adalah maksimal 5 gram per hari. Namun, bagi yang memiliki tekanan darah tinggi, batasi hingga 3 gram per hari. Sementara untuk campuran air, garam, dan lemon di pagi hari, gunakan 1/4 sendok teh garam laut dalam 250 ml air hangat dengan perasan setengah lemon berukuran sedang. Terkait dengan makanan pendukung, konsumsi pisang 1 buah di sore hari dapat memberikan potasium yang membantu keseimbangan cairan. Alpukat setengah buah sebagai camilan siang juga sangat baik karena mengandung magnesium alami. Untuk kacang almond, cukup 10-15 butir sebagai camilan pagi. Jangan berlebihan karena tinggi kalori. Mari kita rangkum kembali metode air yang revolusioner ini agar Anda dapat mempraktekannya dengan mudah. Ingat, kelima langkah ini harus dilakukan secara konsisten untuk mendapatkan hasil maksimal. Langkah pertama, minum 70% kebutuhan cairan harian Anda sebelum jam 2 siang. Langkah kedua, kurangi asupan cairan di sore hari antara jam 2 hingga 6 dengan minum sedikit-sedikit. Langkah ketiga, stop minum 2 jam sebelum tidur. Langkah keempat, mulai hari dengan air hangat plus garam laut dan lemon. Langkah kelima, hindari makanan pedas, manis, dan berkafein setelah jam 6 sore. Teknik pendukung yang tidak kalah penting adalah double voiding sebelum tidur, elevasi kaki selama 30 menit menjelang tidur, dan membatasi asupan garam harian maksimal 5 gram. Kombinasi semua teknik ini bekerja sinergis untuk mengoptimalkan kerja ginjal dan kandung kemih sesuai dengan ritme alami tubuh. Yang paling menakjubkan, metode ini tidak memerlukan biaya tambahan dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Berdasarkan pengalaman saya menangani ribuan pasien selama 20 tahun, 90% pasien yang menerapkan metode ini secara konsisten mengalami perbaikan signifikan dalam 2 minggu pertama. Seperti Ibu Puspasari yang kini bisa tidur nyenyak sepanjang malam dan kembali aktif bermain dengan cucu-cucunya.
Bahkan beberapa pasien melaporkan bonus tambahan seperti kulit yang lebih segar, energi yang meningkat, dan pencernaan yang lebih baik. Yang terpenting, metode ini aman untuk semua lansia, termasuk yang memiliki diabetes atau hipertensi dengan sedikit penyesuaian pada takaran garam. Konsultasikan dengan dokter Anda jika memiliki kondisi medis khusus, namun prinsip dasar hidrasi cerdas ini tetap dapat diterapkan dengan pengawasan medis yang tepat. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, apakah Anda sudah siap mengubah pola minum yang selama ini salah dan mulai menerapkan metode air ini mulai besok pagi? Atau mungkin Anda masih ada keraguan dan ingin tetap dalam zona nyaman yang sebenarnya merugikan kesehatan Anda? Ingat, setiap malam yang berlalu dengan nokturia adalah kesempatan emas yang terbuang untuk hidup yang lebih berkualitas. Mari kita bersama-sama meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini tanpa sadar kita lakukan. Berhenti minum air berlebihan di malam hari karena takut dehidrasi. Ini justru kontraproduktif. Hentikan kebiasaan minum kopi atau teh manis di sore dan malam hari, karena kafein dan gula akan memperparah nokturia. Jangan lagi mengabaikan sinyal tubuh yang meminta Anda mengatur pola hidrasi dengan lebih bijak. Yang paling penting, jangan biarkan kemalasan mengalahkan keinginan Anda untuk hidup sehat. Perubahan kecil hari ini akan memberikan dampak luar biasa untuk tahun-tahun mendatang. Jangan simpan informasi berharga ini hanya untuk diri Anda sendiri. Bagikan video ini kepada teman-teman, saudara, atau tetangga yang juga mengalami masalah serupa. Mungkin mereka sudah putus asa mencari solusi dan informasi yang Anda bagikan ini bisa menjadi jawaban doa mereka. Satu tindakan berbagi dari Anda bisa mengubah kualitas hidup orang lain secara dramatis. Mari bersama-sama menciptakan komunitas lansia yang sehat, bahagia, dan tidur nyenyak sepanjang malam. Karena kesehatan adalah harta yang paling berharga yang bisa kita bagikan kepada orang-orang tercinta.